Jadi enggak, misalnya si pasien nih posisinya habis melahirkan, kemudian pendarahan, teman-teman, ibu saya mau ini orang udah lemes gitu kan, nggak mungkin kita langsung aja apakah bersetuju gitu kan, enggak. Jadi kita langsung melakukan tindakan, kemudian kita sambil melakukan tindakan dari hipokos sambil jalan. Nah, saya enggak ada. Komunikasikan dengan ibu, kemudian memakai APD, jadi posisinya APD sudah lengkap seperti nolong persalinan. Nah, keadaan ini emergensi, maka penjelasan prosedur dapat dilakukan sambil pelaksanaan tindakan, sedangkan persetujuan tindakan dapat dilakukan segera. Nah, persetujuan tanda tangan itu kita akan melakukan KBI itu tidak hanya kepada pasien, tapi kita bisa kepada siapa? Suami atau keluarga. Tapi untuk menjelaskan tindakan ke pasiennya itu pada saat kita melakukan tindakan, ya. Segera setelah pasien lahir melakukan masase kulis uteri. Kita melakukan masase selama 15 detik. Apabila dalam 15 detik setelah dimasase tidak berkontraksi, uterusnya masih lembek dia, maka kita lakukan KBI. Kita pakai iya Bu, dia kurang gede kan Bu. udah jangan deket-deket gitu loh. Iya, emang gendut. Ini yang mana Bu? Tadi di dalam sini. Izin ya. Izin. Nggak mau. Kenapa izin? Jet sama J ya? Bingung. Ibu nggak tahu kayaknya. Ibu nggak tahu apa sih? Bingung itu loh. Streaming Bu. Ibu kan nggak buka, ibu kan TikToknya beda biasanya. Iya. Bukan anak muda. Jadi ibu nggak Iya bukan. Nah ini posisinya kita udah cuci tangan, kan udah lahir nih, kemudian kita melakukan masase. Kita bilang, ibu saya plasentannya alhamdulillah sudah lahir, kemudian saya masase ya bu ya, masase 15 detik. Kok ini gitu kan? Ini misalnya setelah 15 detik ternyata uterus tidak berkontraksi. Boro-boro kalian bercanda kayak gitu kan? Kak Oska mah ada bukan kelas. Kelas. Itu 15 detik tidak kontraksi. Kita melakukan tindakan, ibu saya di sini akan melakukan tindakan kompresi di manual internal karena uterus ibu tidak berkontraksi. Ibu saya sudah melakukan masase selama 15 detik tapi tetap tidak berkontraksi. Saya izin ya bu ya. Oh iya bu, misalnya kan saya terbaik aja, oke terbaik. Kemudian nanti keluarganya langsung inform konsen, tanda tangan. Kemudian kita kan ini lagi berlumuran darah ceritanya kan. Kita kemana ini? Cuci kemana? Klorin. Klorin. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau buka atau salah satu aja? Salah satu aja ya. Kalau misalnya takutnya ngeribetin gitu kan, kita buka yang bagian kanan. Kita buka, kemudian kita nanti ganti sama handscoon yang panjang. Apalagi ada yang baca coba dong. Memakai sarung tangan. Angel. Sarung tangan yang Memakai panjang. sarung tangan panjang, Ada tangan kiri, oke. Di sini ada yang kidal nggak? Nggak ada. Ya, berarti amannya sama ya. Kemudian memasang duk steril di atas perut dan di bokong ibu. Nah posisinya berarti kita sudah memakai handscoon panjangnya. Ini harus. Ya, tapi sulit yang panjangnya Iya, Bu. jarinya. Tiba-tiba masuk dua. Oh iya dua. Kan? Gede banget kan? Nanti kalian manual plasenta juga pakai handscoon panjang. Iya, Iya kemarin. Oh kemarin udah. Makanya kita tahu rasanya masuk dua. Nah, kita pakai duk. Ini duknya itu steril ya teman-teman. Jadi ketika pakai handscoon. Nah, Terus yang bawahnya gimana Bu? yang bawahnya biasanya kan udah pada saat proses persalinan ya kan, berarti kita pakai duknya yang atasnya aja, bagiannya aja. Setelah itu kita membuka labia dengan tangan kiri, memasukkan tangan kanan dengan secara offset. Tahu nggak offset kayak gimana? Gini. Mengadah. Gini. Mengadah. Bukan kayak gini loh. Kata Bu, nggak usah kayak gini.
Nah kayak gini obstetrik itu, jadi supaya masuknya itu gampang. Oh gini bu. Iya. Gini bu. Soalnya kukunya makanya jangan panjang-panjang. Kemarin bu itu bisa bilangnya gini bu. Agak nekung gitu. Iya. Intinya sih emang nyekung, tapi kalau ibu tuh kayak gini. Biar nggak sakit pas Yes. banget. Kan kalau misalnya kayak gini doang, tetap aja gede ya nggak? Tapi kalau misalnya kayak gini kan kecil. Diameternya lebih kecil. Iya. Lebih kecil atau lebih besar? Kecil. Lebih kecil. Jadi, kalau obstetrik tahu ibu itu kayak gini. Masuk. Sesuai kepercayaan Mas. Saya iya. Tapi karena nanti manual placenta ya ngikutin yang bisa. Kalau ini sama ibu obstetrik seperti ini. Prinsipnya itu dia mencekung, cuma mungkin diameternya lebih besar lebih kecil itu tergantung dosanya ya. Iya bu. Kemudian kita masuk secara obstetrik, tangan kiri kita ngebuka labia seperti biasa. Kita buka labia. Ibu mohon maaf ya, tarik nafas, tangan saya mau masuk ke dalam vagina ibu. Nah secara obstetrik kan otomatis diameternya lebih kecil kan, ini masuk. Nah setelah masuk baru kita bisa membuka tangan kita. Kita harus bersihkan bekuan, jangan gini bukanya, harus pelan-pelan. Makanya tetap dia tuh rapat gitu loh, jangan langsung kayak gini, enggak. Karena kan itu kan besar ya tangan kita. Kalau misalnya ada tangan itu kan yang besar dan yang kecil ya. Kalau misalnya harus rapat, tangan kita rapatnya itu kayak gini. Mendadak. Nah, tetapnya kayak gini, tetap mengadah. Ya. Kemudian kita membersihkan dulu bekuan, nah bekuan darahnya, ya kan? Kita bersihkan itu dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan apa tangan? Ulna. Ulna ini bagian ini. Oh disisir. Yes, disisir. Ini namanya ulna. Jadi kita ngebersihnya itu kayak gini. Bukan gini atau dikaraka. Bu jangan gitu. Dicakar. Iya, terus di Ya Allah. Jadi kita masuk secara obstetrik, kemudian kita buka tangan kita, dirapat, terus kita sisir dulu. Nah, takutnya sambil dikeluarkan. Tapi nggak keluar tangannya ya, tetap di dalam tangan kita. Aduh, Paham? paham. Ya gini loh. Ini kan vagina, kan ini plasentanya udah keluar ya teman-teman. Ini kita keluarin dulu. Kelihatan bu. Makanya saya baca dari video dia. Nah, ini kan ya, plasentanya udah keluar. Nah, ini tangan kita masuk secara obstetri, masuk secara obstetri. Bu tarik nafas ya Bu ya. Kemudian kita baru buka, baru kita bersihkan. Sambil arahnya kan keluar. Tapi nggak keluar ya. Nah, arah ke bawah sampai dia darah sisa-sisanya itu ke keluar. Nah, lihat pendarahannya masih aktif atau enggak. Takutnya uterusnya itu tidak berkontraksi gara-gara banyak sisa-sisa kayak selaput atau misalnya plasenta, selaput plasenta dan sebagainya. Tapi kalau misalnya masih pendarahan nih, berarti baru kita melakukan KBI langsung di dalam. Kan setelah kita keluarkan bekuan, baru kita kepalkan tangan kita di dalam, menekan fornix, nanti tangan kirinya itu di bagian atas. Nah, paham? Kayak gitu sakit gak sih bu sebetulnya? Kan aku nggak tahu, jangan lagi sampai masakan. Serem juga. Tapi bu pernah nggak? Enggak lah. Ngebaca Apa, kedapat enggak. kayak gitu. Ya tapi pasti sakit ya sih. Ya pasti sakit lah. Orang tangan kita masuk Ya di Duh, video. ya Allah. di VT aja kan nggak nyaman. Ya. Nah, melakukan eksplorasi di vagina untuk memastikan tidak adanya selaput ketuban dan bekuan darah yang tadi ya. Masuk obstetri, kemudian kita bukakan tangan kita, kemudian kita melakukan eksplorasi. Eksplorasi itu untuk ngelihat ada nggak bekuan darah atau sisa-sisa selaput ketuban sambil kita dikeluarkan gitu. Tapi kita tanpa mengeluarkan tangan kita. Nah, setelah itu mengepalkan tangan kanan dalam vagina, meletakkan di fornix anterior. Kita tekankan kepal tangan kita, kemudian kita tekan bagian fornixnya. Jadi kan uterus itu kan bentuknya tuh kayak segitiga ya, segitiga ada tuba-tubanya, ya kan? Nah itu di bagian tengahnya, fornix itu di bagian tengahnya. Bukan di sini lah. Kan kayak gini loh. Misalnya ini kan uterus, ini kan tuba. Nah kita tekannya di sini ya, di tengahnya. Tapi di dalam, posisinya tangan kita di dalam ya.
Itu kita membersihkan. Tapi nggak tahu. Nah, setelah bersihkan, baru langsung kita kepalkan tangan kita. Kepalingnya kayak gimana tangannya? Ini, Teman-teman? ini. Jempolnya ya. Terus kayak gitu kemudian kita tekan. 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 Tekan sekuat tenaga. Kalau di asli gimana nekan dari atas? Ih, sakit banget Iya, iya ditekan lah. Nah, kan kayak gini loh teman-teman. Nah, tekan. Di perutnya gini. Bukan di perut kan, itu di rahim. Yang Iya tangannya kan maksudnya dari perut yang di luar. Nanti ya, nanti yang luarnya kita bahas. Iya, Ibu, lihat enggak? Yang kayak copot. Oh iya, yang itu bener plastik itu ya. Iya. Aduh. Ya itu kali bener. Kan dokternya kan dia podcast. Nah, kemudian mengepalkan tangan kanan dalam vagina, kemudian tangan luar menekan corpus uteri posterior seluas mungkin seolah-olah kedua tangan saling bertemu. Ini kan posisinya bayi udah keluar, jadi kayak bener-bener kayak udah kosong, paling cuma sisa kayak daging lemak gitu kan. Nah, otomatis ketika perut kita ditekan gitu dia udah kayak nanti ketemu sama kepala tangan kita. Jadi seolah-olah itu kita sedang bersalaman. Jadi di dalam kita neken porni, kemudian di sini kita nanti di atasnya nanti kayak gini seperti bersalamannya. Jadi nanti sampai kayak nempel. Iya. Karena perut ibunya lembut ya. Iya, karena perut ibunya kan lembek. Ini tuh soalnya susah ya, pantungnya tuh keras. Laiko bu. Nggak ada, nggak. Beneran gimana? Uterus ya. Ini yang keisi sama yang enggak keisi. Jadi kan ketika sudah keluar, dia kan harusnya mulai mengecil. Kayak lampu. Iya, ya. Ini tuba-tubanya ya ceritanya ya. Sepertinya yang lain. Nanti copotnya aja. Kayak lampu. Nah, jadi teman-teman kita bisa lihat ya. Jadi ketika dimasukin ke dalam vagina, misalnya kan masuk nih secara obstetrik, secara mengecil ya, kalau ibu mengecil, karena supaya gampang. Nah, masuk, kemudian kita baru buka. Setelah buka kita melakukan eksplorasi untuk mengeluarkan selaput ketuban atau misalnya ada bekuan darah sampai keluar. Kemudian setelah itu baru nanti tangan kita dikepalkan, kemudian kita langsung menekan. Mampus lah. Ya. Langsung ditekan. Nah, tekannya tuh di ini bagian fornik nih. Oke. Paham? Nah, paham, tekan. Kemudian kan ini posisinya si janinnya udah itu ya, udah lahir ya. Nah, kan ini di sini. Nah, otomatis tangan kita menekan, kemudian kita seperti salaman. Jadi tangan kita yang kiri itu menekan bagian apa namanya, Mbak? Di daftar kiri. Corpus uteris seluas mungkin ya. Jadi kan ini ceritanya udah lahir nih. Nah, jadi kayak gini. Nah, nggak kelihatan ya dalamnya ya. Ya pokoknya kayak gini lah teman-teman. Nah, jadi seolah-olah bersalaman. Ya, paham? Yang di kanan itu, tangan kanan itu di dalam, tangan kiri di luar. Kan ini perut bisa, tapi kan dia udah lembek ya, pada kenyataannya sudah lembek. Jadi kayak gini loh teman-teman, ditekan. Ditekan, kemudian sampai kayak kita ngeraba si bagian uterusnya, kemudian kita barengin kayak bersalaman. Sampai di sini ada yang tanyain nggak? Terkait tangan masuk, kemudian kita melakukan KBI, itu yang namanya KBI, kompresi bimanual internal. Jadi posisi kita tangan kanan dikepalkan, kemudian tangan kiri di bagian luarnya itu menekan bagian corpus uteri ya. Nah, jadi seolah-olah bersalaman. Sebenarnya kan kalau uterus itu kan nggak sekeras ini, ya, dan nggak ketika sudah lahir ya kembali seperti kayak lembek gitu loh, kayak keras, nggak sekeras ini juga gitu. Jadi nanti tuh kayak ya udah kayak ada batasnya, tapi ketekan gitu loh, kita kerasa antara di dalam sama di luar. Yang penting teman-teman tahu kalau misalnya di luar itu bagian sini makannya, iya kayak gitu. Nah, kemudian kita evaluasi setelah kita melakukan KBI, kita lakukan KBI
Itu namanya kompresi. Ketika menekan itu kita lakukannya selama 5 menit. Itu namanya kompres. Iya, itu namanya Kirain bener-bener kompresi. Kompresi bukan kompres, kompresi. Melakukan kompresi ya. Kompresi itu melakukan namanya setelah kita ketemu nih tangan kiri dan tangan kanan ketemu, kita melakukan kompresi di manual internal selama 5 menit. Kita hitungin 5 menit. Kemudian nanti kita evaluasi kalau misalnya jika uterusnya berkontraksi dan pendarahannya berkurang, terus melakukan KBI selama 2 menit. Kan tadi di awal udah 5 menit. Kita evaluasi pendarahannya sama uterusnya berkontraksi atau enggak. Kalau misalnya sudah berkontraksi, pendarahannya berkurang, kita lakukan lagi KBI 2 menit. Jadi kita masih menekan itu uterusnya itu selama 2 menit. Jadi total ya, jadi total melakukan KBI berapa menit? 7. 5 menit di awal, 2 menit setelah kontraksinya sudah bagus. Itu posisinya kalau kontraksinya bagus. Tapi tangannya nggak keluar kan? Enggak, masih menekan dia, kan mempertahankan, nungguin. Jadi 7 menit untuk memastikan nih udah berkontraksi atau belum. Paham? Oke. Kalau uterusnya berkontraksi tapi pendarahannya masih aktif, kita periksa ulang perineum sama vagina ada enggak laserasi. Tanpa kita melepas. Ya, kita tanpa melepas. Ya, kita cek ada nggak perineumnya, robekan laserasinya. Ini Bu, lakukan perawatan ibu kala 4 ini. Oh ya, itu dilanjut yang kalau misalnya kontraksinya bagus, berhasil. Kemudian kalau misalnya uterusnya tidak berkontraksi dalam 5 menit, lakukan KBE. Begitu. Jadi evaluasinya itu ada 3 teman-teman. Ketika kita menekan pertama, udah ketemu nih antara tangan kanan sama tangan kiri seperti bersalaman, teman-teman nanti melakukan kompresi di manual itu selama 5 menit. Setelah 5 menit langsung dievaluasi. Ketika uterusnya berkontraksi, pendarahannya berkurang, kita tambah 2 menit. Posisinya kita nggak lepas. Ya, tetap mengepal. Jadi total untuk dilakukan KBI adalah 7 menit. Kalau 7 menit udah oke, berarti dia langsung pemantauan kala 4. Perawatan seperti biasa, berarti kan kontraksinya sudah mulai membaik, nggak lembek lagi. Nah, kemudian kita bisa mengajarkan ke si ibunya kalau misalnya berhasil terus melakukan masase secara mandiri. Nah, kalau misalnya tidak berkontraksi, pendarahannya masih aktif, kita cek dia terjadi laserasi atau tidak perineumnya. Ya. Kemudian kalau misalnya selama 5 menit juga perineumnya tidak ada laserasi, oke, sudah tidak ada laserasi, pokoknya tidak ada laserasi, bagus. Tapi kalau masih pendarahan selama 5 menit di awal itu, berarti kita melakukan KBE. KBE itu dilakukan apabila KBI itu tidak berhasil. KBI waktunya berapa? 7 menit. 5 menit dulu. 5 menit dulu. Kalau misalnya kontraksinya sudah bagus, ditambah 2 menit. Paham nggak? Paham, insya Allah. Jadi kalau misalnya kita 5 menit melakukan KBI, kemudian masih pendarahan, tidak ada laserasi, kita melakukan apa? Evaluasi. Menekan apa ulangi Bu. Setelah 7 menit KBE. Enggak. Oh. Teruskan KBS. KBI. Gatel nanti dulu. KBI misalnya kita melakukan udah 5 menit, tidak ada pendarahan, uterusnya masih uterusnya masih lembek, tidak ada laserasi perineum, kita melakukan apa? Terus Ya udah, Masih pendarahan, tidak ada laserasi. tambah dulu nih. Periksa ulang Bu, perineum. Udah, tidak ada laserasi, tapi pendarahannya masih aktif. lanjut ke Dilakukan lampat. apa? Periksa ulang perineum, vagina dan KBE. cervix. Paham nggak? Coba. Kita udah melakukan KBI 5 menit. Ntar dulu nanti selesai. KBI 5 menit. Terus sudah gitu pendarahannya sudah kontraksinya sudah bagus. Pendarahannya berkurang. Apa? Tambah 2 menit. Terus kala 4. Jadi totalnya 7 Menit. Kala 4. Tapi kalau misalnya udah dilakukan KBI 5 menit, pendarahannya masih banyak, uterusnya masih lembek, tidak ada kontraksi. KBE. Kenapa? KBE. Paham nggak? Paham. Tapi kalau misalnya
Dua-duanya. Apalagi nih? Kalau misalnya KBI udah dilakukan, KBI-nya sudah dilakukan, terus sudah gitu uterusnya sudah berkontraksi tapi pendarahannya masih aktif. Cek. Hah? Dilakukan Diperiksa ulang. Oke, diperiksa ulang ada laserasi atau tidak. Paham ya sampai sini? Paham. Kalau misalnya untuk uterus sudah berkontraksi, KBI dilakukan selama 5 menit pertama. 7 menit. 7 menit. Oh. Dilakukan 7 menit. Tapi kalau misalnya selama 5 menit tidak berkontraksi, dilanjutkan untuk BE. Paham? Paham. Iya mah. Pusing. Udah? Nah, ini posisinya kita sudah berhasil. Jadi ketika kita melakukan KBI, kita mengepalkan tangan, kemudian kita tangan kirinya itu menekan bagian forniknya, corpusnya, kemudian berhasil selama 5 menit. Kita pertahankan selama berapa menit? Kalau berhasil kontraksi uterusnya 2 menit lagi. tambah 2 menit, kemudian kita langsung pemantauan kala 4. Kala 4 ya udah, berarti kita udah 7 menit tuh baru kita mengeluarkan tangan secara obstetrik juga. Jadi ketika kita mengeluarkan tangan, kita harus secara obstetrik juga. Jangan ketika kalian masih mengepal tangannya. Ya, jadi kita lepas kepalanya, kemudian kita keluarkan secara obstetrik. Sudah melakukan dokumentasi. Pemantauan kala 4. Terus melakukan dokumentasi. Iya, dengan ketat itu harus terus dievaluasi si pasiennya. Sampai di sini ada yang tanyakan teman-teman? Posisi letaknya itu yang di dalam ini tuh kayak gini Kak. Miring ada yang Gini loh. ke bawah. Ah, jadi kan masuk secara obstetrik, kemudian kita ulna eksporsi dengan menggunakan ulna, kemudian kita tekan. Ini gini. Dia makan gini loh. Agak nyereng. Di sini kan di sininya. Di sini kan sini. Iya. Di sini. Kayak ini. Gimana tekannya kamu yang kamu rasa kuat aja. Gini. Nah, iya. Kalau misalnya nekannya kuatnya seperti itu, ya udah gitu, tekan. Nggak ada sesuai. Tapi kalau kayak gini kayaknya enggak. Kalau kayak gini malah kagok nggak sih? Iya. Terus kalau misalnya Tapi kita gini tuh langsung juga. muter gitu kan. Iya. Nah, Ini jadi juga itu bukan. Ini. jadi kalau misalnya masuknya secara obstetrik, kemudian kalau mau neken ya langsung aja. Iya. Yang penting dia tekan kuat. Langsung tekan. Tapi kalau misalnya muter kayaknya kagok nggak sih Mbak? Iya nggak? Kalau ini kagok kan, jadinya kan kita posisinya kan di samping pasien. Kalau misalnya kayak gini, pegel ke kitanya. Nah, Ibu. Kayak silang Ibu. Berarti kan di luar tuh makannya kayak gini. iya. Di luarnya kayak gini, di bagian. Kan nanti kalau misalnya pada kenyataannya kan dia lembek, udah lembek. Jadi di atas kayak gini. Nah, nanti ketemunya tuh kayak gini. Oke, kayak gitu. Paham? Paham. Nanti kalau melakukan